dikumpulkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Secara sistematis, median dapat dilambangkan dengan ME yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, median untuk jumlah data ganjil dicari dengan rumus M sama dengan X kurung buka N plus 1 per 2 kurung tutup. Dan yang kedua, median untuk nilai data N genap dicari dengan cara M sama dengan setengah kurung buka X kurung buka N per 2 kurung tutup plus X kurung buka N per 2 plus 1 kurung tutup. Saya di sini akan menjelaskan tentang statistika dan tentang modus. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, penyajian data, mengolah dan menganalisa data agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan, perencanaan, dan kesimpulan yang tepat. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Contoh soal modus: kelas interval 2/4 frekuensi 2, kelas interval 5/7 frekuensi 6, kelas interval 8/10 frekuensi 11, kelas interval 11/13 frekuensi 4, kelas interval 14/16 frekuensi 1. Modus dari data berkelompok di atas berada pada kelas interval 8/10 karena kelas interval tersebut memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 11 dari tabel di atas. Dapat diketahui P sama dengan 3, B sama dengan 7,5, B1 sama dengan FM min FM min 1 sama dengan 11 min 6 sama dengan 5, B2 sama dengan FM min FM plus sama dengan 11 min 4 sama dengan 7, dengan MO sama dengan B plus kurung buka B1 per B1 plus B2 kurung tutup P sama dengan 7,5 plus kurung buka 5 per 5 plus 7 kurung tutup 3 sama dengan 7,5 plus 1,25. Kuartil adalah ukuran yang membagi data yang diurutkan menjadi 4 bagian sama. Kuartil terdiri dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Tentukan kuartil pada data tunggal menggunakan rumus seperti yang tertera di samping, di mana HI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1, 2, atau 3, dan N adalah banyak data. Untuk menentukan kuartil pada data berkelompok dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana HI adalah kuartil ke I adalah 1, 2, atau 3, L adalah tepi bawah untuk kelas kuartil ke I, F adalah frekuensi kelas kuartil ke I, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, dan C adalah panjang kelas. Berikut ini merupakan contoh soal untuk kuartil pada data berkelompok. Diketahui data sebagai berikut, tentukan kuartil 1 dari data di samping. Dengan menggunakan rumus yang telah diketahui adalah HI sama dengan L plus dalam kurung I per 4N min FK per F dikali C. Maka untuk menentukan Hi1 kita perlu mengetahui Hi1 berada di kelas yang mana. Untuk itu dicari dengan menggunakan I per 4 dikali N. Maka 1 per 4 dikali N-nya adalah banyak data, yaitu 40 sama dengan 10. Berarti Hi1 berada di data ke-10, yaitu di sini. Maka dapat dicari L atau tepi bawah untuk kuartil 1 adalah 65 dikurangi 0,5. Maka hasilnya adalah 64,5. FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1, yaitu ini 5
F merupakan frekuensi pada kelas kuartil ke-1 yaitu 7. Maka hasilnya adalah I1 sama dengan L-nya 64,5 ditambah I per 4N yaitu ini 10 dikurangi FK-nya 5 per F7 dikali panjang kelasnya adalah 5. Maka hasilnya adalah 64,5 ditambah 3,57. Kuartil 1 sama dengan 68,07. Desil adalah ukuran yang membagi data yang diurutkan menjadi 10 bagian. Desil ada dua, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. A. Desil data tunggal, rumusnya yaitu DI sama dengan XI per 10 dalam kurung N plus 1. Keterangan DI sama dengan desil ke I sama dengan 1,2,3, bla bla bla, 9. N sama dengan banyaknya data. Contoh soal desil data tunggal. Terdapat sebuah tabel dengan nilai dan frekuensi seperti pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya, tentukan D3 dan D7 dari data tersebut. Jawabannya, D3 sama dengan X3 per 10 dalam kurung 21 plus 1 sama dengan X6,6 sama dengan X6 plus 0,6 dalam kurung X7 dikurangi X6 sama dengan 60 plus 0,6 dalam kurung 60 dikurangi 60. D3 sama dengan 60. D7 sama dengan X7 per 10 dalam kurung 21 plus 1 sama dengan X15,4 sama dengan X15 plus 0,4 dalam kurung X16 dikurangi X15 sama dengan 80 plus 0,4 dalam kurung 80 dikurangi 80. D7 sama dengan 80. B. Desil data kelompok. Rumus untuk menentukan desil data kelompok yaitu DI sama dengan L plus kurung buka IN per 10 dikurangi FK per F kurung tutup C. Keterangan DI sama dengan desil ke I sama dengan 1,2,3, bla bla bla, 9. L sama dengan tepi bawah kelas DI. F sama dengan F pada kelas DI. C sama dengan panjang kelas. FK sama dengan F kumulatif sebelum kelas DI. Saya akan menjelaskan tentang materi persentil. Persentil dapat disimbolkan dengan huruf P besar adalah ukuran yang membagi data yang diurutkan menjadi 100 bagian yang sama. Untuk persentil sendiri terbagi menjadi dua, yaitu persentil untuk data tunggal dan persentil untuk data kelompok. Persentil data tunggal. Rumus untuk menentukan persentil data tunggal yaitu PI sama dengan X I per 100 dalam kurung N plus 1 dengan keterangan PI sama dengan persentil ke I sama dengan 1,2,3, bla bla bla, 99. N sama dengan banyaknya data. Persentil data kelompok. Rumus untuk menentukan persentil data kelompok yaitu PI sama dengan L plus kurung buka IN per 100 dikurangi FK per F kurung tutup C dengan keterangan PI sama dengan persentil ke I sama dengan 1,2,3, bla bla bla, 99. L sama dengan tepi bawah kelas PI. F sama dengan F pada kelas PI.
C sama dengan panjang kelas, FK sama dengan F kumulatif sebelum kelas PI. Untuk contoh presentil data tunggal, di sini terdapat data dan disuruh untuk menentukan presentil data ke-30 dan presentil data ke-75. Untuk langkah yang pertama yaitu kita urutkan data yang terkecil dari data yang terbesar, sehingga didapatkan 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus presentil data tunggal, yaitu rumusnya PI sama dengan I dikalikan dengan N plus 1 dibagi dengan 100. Untuk presentil data ke-30 kita masukkan yaitu 30 dikalikan dengan jumlah data semuanya ditambah dengan 1 dibagikan dengan 100. Lalu hasilnya 30 dikalikan dengan 11 dibagi dengan 100. Diperoleh hasil 330 dibagi 100 dengan hasil 3,30. 3,30 ini kita bulatkan ke bawah karena di belakang koma tidak mencapai nilai 50 atau 0,5. Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 3. P30 itu terdapat pada data 3. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Di sini terdapat angka 5. Jadi P30 bernilai 5. Begitupun dengan presentil data ke-75. Di sini kita dapat menghitung 75 dikalikan dengan 10 ditambah dengan 1 dibagi dengan 100. Ya, peroleh 75 dikali 11 dibagi dengan 100. Sehingga hasilnya 825 dibagi 100 sama dengan 8,25. 8,25 ini kita bulatkan ke bawah menjadi 8. Data ke-8 diperoleh angka 9. Jadi P75 bernilai 9.